Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Kembali kita jumpa lagi dalam Night Call GPIB. Saya Pendeta Marlis Destoni Hina yang bertugas di GPIB Immanuel Bekasi selaku pendeta jemaat. Saudara, mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, tuntun dan terangilah kami dengan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat hidup sebagai anak-anak Allah di dalam dunia ini. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 10 hingga ayat 12 yang menyatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yang sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pengendara kuda melihat beberapa prajurit berusaha mengangkat batang kayu yang tumbang. Dengan susah payah para prajurit itu bekerja, karena ia melihat bahwa mereka bekerja dengan susah payah. Ia berkata kepada kopral yang sedang mengawasi para prajurit tersebut, "Mengapa Anda tidak turun dan menolong para prajuritmu?" Kata sang kopral, "Saya adalah seorang kopral. Itu bukan tugas saya." Dengan tenang, sang pengendara kuda itu turun dan segera menolong para prajurit itu, sehingga pekerjaan memindahkan batang kayu terlihat lebih ringan dan cepat selesai. Sebelum ia meninggalkan sang kopral, ia berkata kepadanya, "Lain kali, kalau prajuritmu berada dalam kesusahan, kamu boleh memanggil panglimamu untuk menolong mereka. Maka saya akan segera datang untuk menolong mereka." Si pengendara kuda itu adalah George Washington, seorang bapak bangsa Amerika. Saudara, kita sering kali berperilaku seperti si kopral itu. Ketika melihat banyak sesama kita yang memerlukan bantuan, kita sering kali merendahkan atau menganggap itu bukan urusan kita. Terlalu hina kalau kita merendahkan diri untuk menolong sesama kita, atau terlalu merepotkan.
Padahal Yesaya katakan dalam pasal 53 ayat 10 hingga 12 bahwa hamba Tuhan yang datang dan mau menderita karena ia begitu peduli terhadap kita. Ia mau merendahkan diri, ia mau diremukkan agar kita memiliki hidup yang berkemenangan. Di dunia ini, saudara, tidak ada orang tua yang merelakan anak mereka untuk masuk penjara atau dihukum mati karena kesalahan anak orang lain. Tetapi karena Tuhan Allah adalah Bapa untuk semua makhluk, maka bela rasa Allah dinyatakan bagi semua makhluk. Pembelaan Allah dinyatakan dalam penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Segala dosa kita ditimpakan kepada Sang Penebus. Segala dosa kita ditimpakan kepada Kristus Yesus. Ketulusan Yesus Kristus yang mengalami penderitaan di dalam diam, padahal sakit yang dideritanya, sedangkan sakit itu seharusnya kita yang mengalaminya. Tetapi karena bilurnya sendiri, kita malah sembuh dari rasa sakit yang tidak kita rasakan sendiri. Ganjaran yang ditimpakan kepada Yesus Kristus seharusnya ditimpakan kepada kita. Saudara bicara tentang berkorban, maka dalam situasi saat ini, di pandemik ini, sedikit yang mau berkorban. Bagi kita lebih baik tidak berkorban atau tidak mengorbankan diri kita. Lebih baik mengorbankan orang lain supaya rasa sakit pengorbanan itu tidak dialami oleh pribadi kita. Kadang kita bersedia berkorban, tetapi jangan sampai mengganggu kebahagiaan pribadi kita sendiri. Saudara, gereja memiliki roh Sang Penebus yang harus bersedia berbuat tanpa banyak bicara, yang harus lebih bersedia untuk menanggung banyak tanpa menuntut banyak, yang harus lebih mau berkorban tanpa meminta bayaran. Dengan demikian, kita hidup dalam roh Sang Penebus. Gereja menanggung begitu banyak penderitaan, menanggung banyak ganjaran. Namun di dalam Kristus kita aminkan, kita percaya bahwa ganjaran yang diterima orang benar mendatangkan keselamatan bagi sesama, juga bagi negeri ini. Sebab kita dikatakan sebagai umat-umat pemenang jika kita sebagai gereja dapat menopang dan menguatkan sesama yang lemah, mengangkat dari keterpurukan hidup mereka, sehingga damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk sapaan firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami dalam roh Sang Penebus untuk menopang yang lemah, mendukung segala yang mendatangkan kebaikan, dan berbagi kasih dengan sukacita. Secara khusus di masa pandemik ini, banyak umat-Mu yang mengalami dampak dan bahkan yang terpapar. Mereka harus bergulat dalam mempertahankan hidup dalam situasi yang sukar ini. Roh Sang Penebus yang ada dalam gereja kiranya memampukan gereja untuk sigap keluar dari tembok gedung gereja, untuk memberikan penghiburan,
untuk membimbing, untuk menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berkatilah negeri kami Indonesia. Kami bersyukur untuk tanah air yang kaya dan subur. Kami bersyukur untuk anugerah pemberian Tuhan berupa kekayaan alam bagi kami. Tuntunlah kami agar kami dapat mengelola berkat kekayaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berkati pemerintah dan kami selaku anak negeri ini, agar kami bergandengan tangan dan merapatkan barisan dalam menghadapi masalah pandemik ini. Kami meyakini bahwa badai itu pasti berlalu. Maka berilah hikmat kepada kami dan semangat, agar kami dapat melaluinya dan menyelesaikannya bersama dengan kuasa Tuhan. Bapa, berkatilah juga kami sekalian, agar di tengah-tengah situasi yang sukar ini, kami pun tetap dapat patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga bersama-sama kami memberantas wabah ini. Bapa, rahmat-Mu kiranya dinyatakan bagi para medis, sehingga dalam lindungan dan hikmat-Mu mereka dimampukan tetap aman ketika mereka membalut dan merawat orang-orang yang sakit. Kami berdoa bagi umat-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami ya Bapa, dan lindungilah kami. Berkati kami dengan terang hikmat-Mu, agar di tengah-tengah kesukaran kami bersama Tuhan dapat bertahan melawan badai ini. Inilah doa kami demi Kristus Yesus Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa. Amin.